kebiasaan, keyakinan, lalu adalah kemudahan dan kesungguhan dalam melakukan sesuatu sesudah memaklumi barang dan sesuatu barang tersebut. Yakin kita melakukan iman kepada Allah kalau memang Allah belum maklumi. Khusyuk kita beriman kepada para Rasulullah kalau memang belum hayati atau Rasul. Secara umum, anak berina mudah di dalam melakukan tuntunan, perintah, anjuran Islam dan agama selama dalam maklumi buatlah yang di dalam Islam dan di dalam agama. Jemaah yang terhormat, di satu sisi Allah telah menyatakan, tetapi dari pihak perlu juga kemaklumi dan dayati asal yang di dalam pembicaraan dan penyampaian Allah. Allah inna din indallahi Islam. Kemudian adalah apa itu Islam? Islam, datangnya Islam adalah satu aturan datang daripada Allah Ta'ala untuk membawa keselamatan, membawa adalah kenyamanan, dan untuk membawa keamanan. Cobalah kami kaji sisi yang membuat selamat dengan adalah agama. Dalam sudut akan membuat nyaman dengan beragama, dan di dalam sudut membuat aman dengan beragama. Maka agama adalah merupakan satu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada hamba-Nya dengan melalui adalah syariat yang dibawakan oleh Rasul, baik Rasul yang pertama sehingga Rasul yang terakhir. Jemaah yang terhormat, Imam Ghazali menyatakan yang pertama daripada kata-kata beliau, al-mulku wad-dinu tau'amani. Al-mulku wad-dinu tau'amani. Agama dan adalah kekuasaan. Agama dan adalah kenyang. Agama dan ulung kira negara. Kerajaan dan adalah agama itu tau amani. Diibaratkan dalam kata-kata beliau bagaikan dua anak kembar. Artinya al-mulku, kerajaan pemerintahan, wad-dinu, agama adalah keyakinan aturan Allah. Dua barang tersebut Imam Ghazali menyatakan tau amani, dua barang yang lagi anak kembar. Kemudian wad-dinu lahu aslun, wasultanu adalah lahu hadisun. Agama merupakan adalah asal, ad-din aslun, sedangkan adalah wal mulku atau wasultanu hadisun. Agama merupakan landasan fondamen, dan adalah kerajaan merupakan adalah ulung yang jaga. Artinya agama merupakan landasan dasar. Kemudian adalah kekuasaan pemerintahan merupakan adalah haris, ulung yang alam yang jaga, yang kawal. Fama la aslalahu famahdumun, wa ma la harisa lahu fadha'un. Sesuatu yang hanya landasan dasar dia akan runtuh dan akan memang roboh. Tetapi sesuatu yang tidak ada yang awal dia akan sia-sia. Jemaah yang terhormat, dengan kalimat tersebut, kata-kata yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, salah satu daripada ulama sufi, beliau tidak memisahkan antara satu dengan dua.
Yang pertama, agama menyatakan beliau adalah aslun, landasan, wasultanu harisun, urang yang kawal dan urang yang jaga. Kalau demikian adalah datangnya agama merupakan adalah landasan fundament dasar. Yang merupakan landasan ini adalah yang pertama keyakinan, keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Yang kedua adalah aturan agama sesampai kepercayaan kepada Rasul sebagai pembawa, kepercayaan kepada adalah yang mengirim bawaan tersebut. Allah yang kirim aturan, Rasul sebagai pembawa aturan. Karena Rasul adalah insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighi hingga akhir. Rasul itu seorang manusia yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi utusannya. Sesudah Allah mengangkat hambanya yang dari kalangan manusia, lalu Allah membekali hamba tersebut yang diangkat menjadi Rasul perbekalan-perbekalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Perbekalan tersebut di dalam rangka keselamatan, perbekalan tersebut di dalam rangka membuat keamanan, dan perbekalan tersebut dalam sisi mendapat keamanan. Pakaian yang punya dalam agama dan pakaian agama dikirim oleh Allah untuk manusia. Karena pada manusia adalah merupakan makhluk yang ingin mendapat kenyamanan. Manusia ingin makhluk yang mendapat adalah keselamatan. Dan manusia merupakan makhluk yang ingin mendapat keamanan. Sama dengan nyaman, aman dan keselamatan itu adalah hak manusia. Jamaah yang terhormat, apabila bawaan manusia han tercapai dia punya bawaan manusia sehingga dia menyampaikan salam, dan yang kedua mendapatkan adalah kenyamanan di dalam hidup, dan yang kedua adalah dalam rangka mencari keamanan. Lain macam tersebut adalah yang satu adalah dua. Yang pertama keselamatan adalah selamatan fid dini wa dunia wal akhirah. Keselamatan yang diharapkan oleh manusia, keselamatan fid dunia dan keselamatan fil akhirah. Han mungkin selamat fid dunia kalau tidak ada adalah yang mengawal sultan. Tidak mungkin akan selamat di akhirat kalau tidak ada adil sebagai dasar. Jemaah yang terhormat, agama yang hana jaga, maka dia agama tersebut akan terkopi. Agama yang hana jaga fadai'un, kata beliau. Sedangkan adalah raja negara yang hana agama, dia makdumah, dia akan hidup. Karenanya sidang jemaah yang terhormat, negara yang dengan gedanya udin inau Allah Ta'ala dipegang gedanya sebagai makhluk yang udin lembenya. Hana utirawi yang hana ingin selamat di dunia wal akhirah. Hana utirawi yang ingin nyaman dan mendapat aman. Kalimat nyaman dan mendapat aman itu dua. Nyaman adalah mengarahnya kepada hawa nafsu, sedangkan aman adalah mengarah kepada roh dan akal. Jemaah yang terhormat, dalam sisi yang lain manusia itu mengarah kepada hawa nafsu. Di antara manusia yang memang galak dia manusia dan memang merupakan hiasan manusia, zuyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah hingga akhir ayat. Manusia merupakan hiasan, indahnya manusia. Baru manusianya god dan indah apabila manusianya adalah zuyina hubus syahwat. Syahwat yang dirindu oleh manusia itu adalah memang jiwa dan nafsu manusia yang diinginkan. Minan nisa'i satu, wal banin dua, wal qanatiril muqantarah daya, daripada apa saja minat dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah. Artinya untuk melepaskan adalah kenyamanan. Tanpa agama dia akan bisa melepaskan kenyamanan. Anapayah agama dia nyaman. Di antara satu sisi mendapat kenyamanan. Manusia hubbu syahwati minan nisa, urang ingin adalah
bergaul dan berbeda jenis udik. Orang yang jenis beragam dan perbedaan adalah ketenangan dan tempat dan nyaman dengan mendapat dengan lain jenis. Orang yang berpegang Allah daripada unsur rina nyaman dengan lain jenis. Apabila lain jenis tersebut kira-kira mendapat kenyamanan apa yang beda agama nyaman. Tiga orang yang berbeda sama keluarga yang berbeda jenis daripada laki-laki dan jenis daripada perempuan. Hidup dalam satu ruangan, hidup dalam satu rumah tangga, hidup dalam satu, manusia itu sudah nyaman. Pasti nyaman. Kenapa nyaman? Karena adalah hubus syahwat minan nas terpenuhi. Lalu kemudian kenyamanan tersebut tidak akan berarti kalau tidak akan mendapat keamanan. Maka datanglah agama untuk menjaga nyaman sampai aman. Nyaman sampai aman. Maksud dengan nyaman adalah kehendak sampai. Mendapat maksud dengan aman, risiko kehendak tidak akan terdapat. Kalaulah hidup dalam sebuah ruangan, hidup dalam sebuah rumah tangga, hidup dalam satu pergaulan, hidup dalam satu desa, hidup dalam satu negara, semuanya akan terciptanya kenyamanan. Kita pernah melihat sirah Indonesia yang lalu. Ila yang berulah dilakukan adalah menghalalkan dua buah. Bahkan kerana dua buah pahala kerana adalah nagro adanya anak baik. Yang pertama menghalalkan judi dan yang kedua menghalalkan adalah tempat adalah perzinaan. Bahkan kerana dua macam barang tersebut pajak terjadi namun. Pajak judi dan pajak adalah tempat pergaulan urina beragam ditamam sehingga adalah pusat pemerintahan Indonesia. Dan dia katanya ditamam dua macam pajaknya adalah penuh. Ini bukan dusta, tetapi adalah apa yang akan terjadi yang diceritakan oleh Gubernur Pak sedikit dulu. Bapak-bapak dan jemaah yang terhormat, sehingga apa yang terdapat nyaman. Sesudah nyaman manusia meyakini sebagai manusia yang mukmin dia akan akhir hayat. Kenyamanan yang dirasai adalah nyaman, dia akan berakhir. Bahkan kenyamanan akan berakhir karena dia akan mendapat adalah dengan asar daripada adalah sifat Allah. Merempuak tenang, merempuak hangat, merempuak penguh adalah bahkan digit penguh. Anarad dawahira dalam kitab tulis. Anarad dawahira bi asri awsafi. Anarad dawahira bi athri awsafi. Allah menyinari dan kira-kira menirangi, neput pengung, neput kuat, neput mangat di cakalan malam bagaimana pengung. Di cakalan dia orang yang pengung, bahkan di cakalan dalam rambut saja depan dah jauh, depan dah jauh. Depan dah ruh, depan dah hari, depan dah nurah, depan dah anak. Cakalan di malam depan dah yang nak lubang, depan dah yang nak dika, depan dah adadu. Neput sinar di Allah Ta'ala alam lahir dengan penuh sinar. Bi asari awsafihi. Neput sinar adalah dengan sinar bekas daripada sifat Allah. Allah Ta'ala punya kudrat, Allah Ta'ala punya iradat, Allah Ta'ala punya ilmu. Lalu dengan sifat kudrat, iradah dan ilmu Allah menciptakan alam. Artinya kiban terpegat kerana punya ilmu, wajah terpegat kerana punya iradah, sehingga lahir kerana punya kudrat. Lalu terpegat dari Allah Ta'ala alam, terpegat dari Allah Ta'ala mata orang, terpegat dari Allah Ta'ala bulir. Maka bulirnya adalah merupakan asar daripada awsaf Allah. Mata orang bekas sifat Tuhan, tak lu kudrat iradah Allah Ta'ala mungkin dan tak mungkin mata orang. Bulir merupakan asal sifat Allah, takluk kudrat iradah dan bukan bulir, sehingga bulir bekas daripada lahir daripada sifat Allah Ta'ala. Kemudian le bulirnya ante malam disinari alam, le matawaranya ante waro disinari alam. Sama dengan penuh alam adalah dengan sebab akan disinari dengan sinar adalah dengan sinar bekas sifat Allah. Tetapi penuhnya matawar dengan karena disinari alam, dibebengahnya lebulan karena disinari alam,
Dia pakan penguh malam ngan lampu ngan bulir. Pakan penguh urau ngan macau rau. Macau rau tersebut merupakan adalah asar sifat Allah. Dia makhluk, lalu penguh tersebut akan terbatas. Pakan terbatas penguh gila macau rau sebutlah menali sinar macau rau. Bulir akan terbatas sehingga penguh itu dia macau rau sinar bulir akan hilang. Bahkan hilang sinar-sinar tersebut karena dia akan lahir dan memang dinyatakan sinaran. Sinar yang berasal daripada asar awsat. Sinar yang berangkat daripada bekas yaitu sifat Allah. Dia itu baharu dan kemudian juga baharu. Artinya apa? Katanya orang raya, katanya carang, katanya kaya, katanya senang ku yang dapat demi kekayaan kemaksud kebutuhan. Dia akan berakhir. Bahkan dia berakhir karena ketenangan, kesenangan, kepuasan, kesinaran ada dipantau oleh adalah sinar asar sifat Allah. Lalu datanglah agama. Wa ana rasarair, terhiaslah batin manusia yaitu iman. Dengan kuat terhias batin iman. Kemudian adalah bina bisarat. Wa ana rasarairi, tersinarlah batin manusia dengan kuat tersinar binuri awsabi, binuri awsabi dan binuri asari awsabi. Perbedaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah yang tadi terjadilah sifat Allah dalam dada manusia iman. Li Allah taala membuka hidayah dan taufik kepada manusia sehingga mereka itu beriman. Ini melulu jatuh iman dan jatuh taat manusia kepada Allah taala dengan semata-mata adalah dibuka dengan sinar awsat Allah dan dengan sinar asar awsat. Maka dengan karenanya agama itu adalah akar. Iman itu adalah merupakan aslun. Kenapa aslun? Dia tidak akan laku dan dia tidak akan hilang. Karenanya sidang jamaah yang terhormat, untuk menjaga dua macam tersebut, maka untuk yang merupakan aman, datanglah agama. Apa datang agama apa bagai? Dikabah babun nikahi. Umpama yang menyangkut dengan pernikahan. Nikah adalah kitab pernikahan. Dalam Quran fankihu ma tabalakum. Dalam kata-kata Nabi an-nikahu sunnati. Baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis, baik dalam kitab, jika dipegat bab nikah dalam bab agama pakot. Nya mendemeng aman dia mencari nyaman. Dan dalam firauh damai dalam rabu bakri nyaman udah mereka berdua nyaman. Aman, aman. Salah-salah perintah surah idrok dibuliti. Apabila itu mendrap dan malaikat tetap mendrap sesudah kita meninggal, malaikat tetap akan dijemput kita dalam posisi nyaman-nyaman tapi tidak aman. Jemaah yang terhormat, oleh kerana yang demikian, sesudah tamaklumi adalah ubina kunjungan agama. Sekirakan agama dai ilmu aman takun nawiyalu. Sekirakan agama tajahan aman pakon naulung yang tahu dikun dai dikun agama. Sekirakan agama kenanya anak nyaman anak yang kana dai yang panen irok. Tetapi begitu dalam manusia sesudah melakukan pernikahan datang agama. Anak kenanya aina laki hadza, laki itu yang pada Nabi kepada Sayyidah Maryam. Bahkan dia itu yang aina laki hadza, Maryam yang dalam kandungan kata pandai bayi. Karena di kalangan Maryam adalah bukan seorang perempuan yang punya suami. Tetapi pertanyaan tersebut yang dianggap olehnya adalah anak ayah merupakan tempat dan pandangan yang berlebihan. Lalu kemudian datangnya pernikahan dan agama. Alih dilakukan pesta pernikahan, kemudian dah resmi kembali dalam kata untuk pesta pernikahan kita nyatakan anak ini sudah ada ikatan batin dengan dasar agama. Lambab agama sunat mak dapat perkawinan beramai orang. Kepuramai orang iaitu pura namanya dua kali nikah. Kemudian juga pada adat yang berlaku juga pada akhirnya juga sesudah mereka itu melahirkan sunat dalam agama melakukan adalah pecicap matanya. Pakai dan nyatakan yang bawa anak yang nak bawa anak sendiri. Cobalah yang anak datang agama. Iya kerawai buku kerawai. Sehingga bila anak juga barang halangan tersebut terjadi perintah. Itam-tam.
Ayat pelemah itu. Oh, kalau Bakri, anda bayar secara resmi. Banyaklah bayi-bayi yang terbuang di dalam tong sampah. Bayi-bayinya itu dalam plastik. Pakai apa? Karena adalah ayat pelemah disebabkan karena anak aman. Padahal bayi yang lahir melalui perkawinan pernikahan yang sesudah lahir terbuang anak. Apakah memang beda budanya? Ada ulun yang buat kita yakin, ada ulun yang ada buat kita yakin karena dia dua cucu anak daripada ulun yang melahirkan. Tetapi karena sangkai malai, maka sayangnya terbuang. Karena anak malai, bahkan malai karena tidak aman, dan bahkan anak malai karena memang sudah aman. Kalau demikian, Islam adalah satu aturan yang jalan Islam untuk mendapat keselamatan, mendapat kenyamanan, dan mendapat keamanan. Jemaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, kenyamanan dan keamanan merupakan dua barang yang datang dengan Islam. Apabila dengan dua macam tersebut datang dengan Islam, maka inilah yang dikatakan inna indallahi Islam layak patuh. Maka karena demikian, tiga layak dan patuh negeri Imam Ghazali. Wadinu lahu ad-dinu aslun. Wadinu aslun. Kemudian adalah wasultanu, yang kedua adalah harisun. Agama yang telah lengkap, perkawinan kalena dumpu kalena. Hana dengan aturan Bakri, perkawinan sudah ada, peresmian sudah ada. Lalu kemudian hana sajaga wajan berdua, mudah di dalam satu hotel berangkat menuju ke mana saja. Tergantung kemampuan dan tergantung adalah memang nak rawi. Ada kala berangkat kepada Medan karena ulun nanti, ada kala berangkat olain. Bahkan yang paling menentukan adalah berangkat untuk melakukan ibadah haji. Maka umrah orang yang di bawah usia 35 tahun syarat ia dilakai dalam surat nikah. Surat nikah inilah harisun dia, wasultanu harisun. Dengan terlemah surat nikahnya hanya itu yang dipanggil dia dua. Dengan terlemah surat nikahnya halal terhalang dalam administrasi. Dengan terlemah surat nikahnya hanya jambi dari pada tempat baik hotel di mana saja. Padahal inilah haris, bukan dalam arti kawakut orang yang dia ustaz. Ke dalam arti jamaah orang yang dia ustaz. Ke dalam arti upati orang yang dia ustaz. Tapi tanda tangan yang seharusnya kita tanda tangan ini oleh tiga. Ada kala tanda tangan isi macam surat keterangan surat itu. Tanda tangan kuat tentang tajaman dan kapal saya dan dalam ini surat itu. Tanda tangan jika wakil dalam kamu kepolisian dan kemudian kapolres sudah cukup. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah wasultanu haris. Seakan-akan ditanya taih bak tambah ruangan, bak tambah tempat, tambah hotel yang taih, maka sama dengan aman, pakai dia aman. Nah, hari saya. Nah, raja. Dah raja terangkan. Kemudian tuan-tuan dengar sama sangat. Tuan-tuan jak syarah Abu bilang tadi Abu tu. Tuan-tuan jak kerau, lain jak kerau. Sesudah tuan-tuan jak kerau, awal itu tuan kira-kira nanti teman-teman tu lain dia tahu-tahu. Niatnya persoalan pernikahan yang dilakukan menikah li kadi luar, kadi liar yang nanti cara. Nyaw kajangkat ke kadi Abu dan tu. Sah nikah kadi kadi ya urut tu. Siap tadi yang sah, siap yang lagun dia demi pak kira-kira ini negara. Benar ni dia. Buat main negara aku. Dia beri tangan nikah baik kalau siap-siapnya yang lagun. Menyojak yang dicap tu benar hanya jadi hantakan tu. Maksud ni Bakri, siap dan siap, dia tak bergerak siap dan siap dengan nyawa beraya. Siapnya jamai, dia dari jak luar dia dah dahulu pasport lagu siapnya hal lagu. Dan jak lain dia boleh siapnya lagu siapnya hal lagu, nyan siapnya hal lagu dan damnya hanya gundu. Maka inilah yang maksud ini dengan wasultanu adalah haris sama dengan dia itu sudah resmi. Sama yang terhormat karena demikian kita harus memang jeli. Dua macam tersebut harus menjadi terpisah. Apabila terpisah dalam hal tersebut, umpama dengan jid haris karena keputusan umpama haji muspika pandai bidari, dia malam Senin selama kalau dia jauh kedai, tu jid tak. Nah yang dapat apa saya nak dapat dia dah.
Ada yang pegang, punya orang boleh, orang jemaat, dia kedai, tahu kementam. Maka dengan karenanya, apabila agama yang berjalan haruslah ikut tukang belenggu, maka layaklah dikir wadinu asdun wasultanu hasun. Kalau tidak ada, nah tetapi macam anak, adapun wujudkan Adam. Nah you hana sama dengan hana tukang jaga. Yang hananya dua macam. Wujud na dua macam, hana dua macam. Ada kala gekir adalah fakir isi dalam kitab atau fakir syar'i. Tapi hanya ngoi atau jahana sama sekali. Contohnya fakir raqabatin mukminah, sesuatu payah-payah kafarah dengan kemerdekaan sabah namanya. Menyona, nyino potra namanya. Hana ku hana apa? Nyino hana bahisi. Bahisi hana dengan kalau dia doan namanya hana. Tetapi bab syar'i dalam nilai macam cuma karena anak menerima puanan. Oleh kerana yang demikian, apabila hana haris sama sekali yonggi untuk da'i, apabila na haris tetapi wujudkan Adam juga tak, maka karenanya untuk keselamatan adalah agama, keselamatan udip umat, keselamatan udip masyarakat dan dunia harus dengan agama sebagai dasar, harus dengan sultan sebagai adalah orang yang kawal. Maknanya bakri, karenanya orang kawal, anak mesti dijadab, anak mesti dijadu, anak msti kemebedai kena. Tetapi aturan yang debit dengannya bakri, laganya aturan, hai je itu. Laganya mesti hai je lewat, laganya kubur, hai je kubur. Maka apabila barang tersebut dan dipegang tanpa aturan agama dikembangkan, lebih baik di bakri harus ikut serta sebagai orang kuat dan jaga guna ikut pemerintah. Itu adalah Imam Al-Ghazali yang menyatakan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Yang kedua adalah Sayyidina Umar karamallahu radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu juga dikira kata-kata. Bahawa dia selesai daripada persoalan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar berkata, "Pun pegah di Sayyidina Umar. Ni pemulia, ni pemegah katanya bil Islam. A'addanallahu bil Islam." Ni pemulia katanya oleh Allah Taala dengan Islam. Apabila mulia dengan Islam, maka apabila kata ingin mencari mulia, maka carilah mulia dengan Islam. Bila tercari mulia kan dengan Islam, kan a'azza bil Islami adallallahu, bilanya akan dibina billah. Itu juga kata-kata Umar. Kata-kata Umar kalau memang katanya mulia dengan pemulia katanya dengan agama. Tapi nak agama, orangnya hana agama, orangnya hana mulia. Pakai hana mulia, baju apa hana mulia. Hana mulia pandangan masyarakat, hana mulia dalam pandangan hukum. Bila orang yang berkata kira-kira ini ke dalam nama Islam, kemudian na'udzubillah balik dan murtad, lambang agama pilih satu daripada dua. Pilih satu daripada dua. Lagi tulis balik nama majalah, pilih satu daripada dua. Berhenti atau mati? Kenapa aku kata narkoba itu berhenti atau mati? Orang murtad juga demikian pilih. Aku sampai, wah baik Islam ada kelah kau aku baik Islam. Anak yang tahu dengan itu, anak mayat dia, jadi yang ganti dia, urung raya dia, urung makapu dia. Pilih anak kemas satu daripada dua. Kedua, renyuk kepada Islam balik. Ada kelah potong leher. Maka dengan karenanya kemegahan adalah Islam. Apabila Islam adalah merupakan alat yang megah, maka dengan lewat Islam, maka megahlah orang Islam. Wah, kita lihat peristiwa menanya wilayah bapak, bahkan megah. Bahkan megah, sehingga bukan hanya megah di dalam, tapi megah di luar. Bukan hanya luar daripada luar rumah, tetapi luar daripada luar bagi rumah. Megah di rumah, kita jangan maknanya. Megah di dalam rumah, kita jangan letak. Megah luar letak. Sehingga diganggu masa sekadar budak kenapa? Kan hanya di Aceh diganggu, kan hanya di Indonesia diganggu, tapi luar negeri diakui. Kenapa? Adalah lagi kata-kata Sayyidina Umar, katanya wan megah di Allah Taala sehingga ini kuasai Baitul Maqdis bil Islam. Kemudian tahu yang tidak megah, maka carilah megah dengan Islam. Bina raya megah ulil, bina god rajakan Islam.
Ubena megah ulung, ubena god apa hak Islam. Ubena raya god ulung, ubena raya iman dan Islam dan berpunya. Maka ulung megah leman yang cari megah god bil Islam, maka bahawa dia kata bila tak cari ais god dengan Islam, maka bahawa dia adzallallahu laka. Maka dia Allah Taala akan lebih hina kata. Sama dengan megah dan kita ke Islam, nyatakan megah nyatakan berupa, maka hina nyatakan berupa. Karenanya sedang jamaah yang terhormat, kiban bentuk dan cari megah dengan Islam. Hana mungkin megah lori Islam, naik lori Islam, biji lori Islam, diam lori Islam. Tetapi megahnya Islam bukan dengan hafalan. Megahnya Islam bukan dengan kira-kira dalam perkataan, tapi megahnya Islam dengan adalah nampaki di dalam amalan. Persatuan dan kekuatan umat Islam dan negara putri dia orang yang aktif kedai mana. Kemudian dengan wanita na urang bak limang ana, ada demang lain putri ada jadam buat dia mah biro tawar. Ti kurung-kurung Bandung masjid mahan ana lemah itu kedai Bandung dia mau dalam. Tetapi kita nyohinan nyopat beut nyopat bang nyopat yang itu ada je kopi ada. Maka sama dengan rupanya megah dah cek hilang dan tu kena berbiaya luar tu payah. Maka hinalah hilang. Maka ada Allah lebih hina dia Allah Taala bagi megah dan mengkap. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, maka persatuan dan kekuatan yang dia buat lagi yang dilakukan setiap minggu sekali kalau mungkin kita seminggu dia 3, kemudian kadang-kadang seminggu 2 kali, ada kelelahan yang lain. Kenapa megah? Urang yang megah bukan karena nama pribadi, bahkan harum urang yang harum bukan karena memang dia, tetapi megah dan harum karena dia agama pada dulu. Ubina raya megah, ubina luah agama. Dina raya harum, dina luah agama. Maka karenanya kalau cari ingin harum dan cari ada ingin, yang pertama masuklah Islam. Apabila akan datang Islam, Allah akan angkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Langkah yang pertama adalah pengangkatan nisbah dengan manusia secara manusia. Pengangkatan pertama diangkat apabila manusia akan hidup Islam. Sesudah jadi Islam adalah diangkat kembali untuk tingkat kedua, yaitu walladzina utul ilma darajat. Kesimpulan dalam hal tersebut adalah jadinya insyaAllah terkumpul dalam satu tempat, dalam tempat Islam. Apabila kita terkumpul dalam Islam, maka langkah yang kedua adalah naik dengan walladzina utul ilma darajat. Sehingga adalah tingkat kadang dengan tingkat ulun anak ilmu, lebih raya tingkat ulun ilmu. Tingkat ulun anak Islam dengan ulun yang Islam lebih mulia dari Islam. Sama dengan Muslim yang talibul ilmi, sama dengan mulia dan mulia. Mulia banding dengan ulun yang anak Islam dan mulia dengan banding dengan ulun anak ilmu. Kenapa mulia? Karena memang di dalam tubuh na barang mulia. Pakan hiran god karena di dalam kedai na barang god. Pakan penuh karena di dalam rumah na lampu penuh. Dina penuh, dina berat. Maka itu tergantung dina glih. Makna dina glih, dina penuh, dina jedah, di dalam jedah juga peduli. Peduli. Urudul imdad ala hasabil isti'dad. Urudul imdadi ala hasabil isti'dadi. Kemudian adalah mutemu indah, mutemu imbalan, mutemu balasan menurut persiapan. Bahkan bagaimana syurukul anwari ala hasabi safahil akhdar. Ijamang sinar dalam dada, dinaglik dalam dada. Kemudian ibadat adalah merupakan pengecetan. Apabila merupakan pengecetan, maka dengan sendiri tadi yang pertama 2 kali anak god dasar gocek memang adalah merupakan penarik. Ada dia god dasar gocek 2 kali menarik. Bat beda 2 kali. Bati banan pakaian. Bikin pula tumpahan. Tempat meja makan dan semuanya saban warna. Nyo padi, padi. Nyo dunoyung, dunoyung. Sama-sama pelitur yang sama, pakai beda.
bukan hanya terpengaruh dan tertarik dengan takliah, tetapi adalah karena tertarik dengan bahan dasar. Karenanya sidang jemaah yang terhormat, hidup taat ba urang hana ilmai, hidup taat ba urang na ilmai bakri, hi sama tapi you beda. Urang hana ilmai lagi kita nyoba barang gecek kaya lumpuh. Urang yang na ilmai lagi kamno benda kan yang gecek tapi kaya nama laut. Hana payah tacet kagot. Pulang ka kenang bridon lebih god. Maka kaya tersebut adalah ilmu merupakan alat yang paling indah. Ilmu alat yang paling god. Agama alat paling god. Pemiyo agama alat paling god adalah dipaje guru agama di bagaimana pun. Dipaje guru ilmu di bagaimana pun aku. Menawar aku. Secara terawih kaya teman tu kaya clear. Teman tu kaya clear. Dama laut kaya clear. Tetapi na rumah-rumah yang dipakai kebahan itu dama laut kaya ikan lehong. Hana kan madu rumah, na rumah yang ikan lehong. Dengan karena ikan lehong, dengan karena ijak krek dama laut yang na dua krek mak rumah katanya. Apakah gadah keyakinan yang bawa dama laut kayanya lumpuh? Baik benar aku. Anjir ni ke dama laut kalau lagi dama laut yang bukan. Ada nak tengok dama laut kaya ni. Bahkan jika lehong, kalau lehong dari dalam rumah dari Mekah kaya dalam yang kam, ipon, terus surau yang kau yang terpilih deh, jauh. Tinggal kita ikat tu, nyanyi ikatnya ke dalam laut, ke karena kabru, dicobakan macam itu kayaknya. Kau cobakan macam itu, cipokan hanya noi urinya, makan jauh dia macam habis orang. Jadi sama dengan ini, ya, yang elok dari kayaknya anak gede itu. Jadi baik terpengaruh dengan nasirat dua baik kalau kita boleh jurung agama bekal ipat kalau jurung ribu bekal baiknya terjadi kira-kira nama laut hanya ke kaya kiri tetap kaya kiri cuma yang dikira dua kira cakap yang pergi cobakan jauh ibadah para hadirin sidang jemaah yang terhormat bukan kayanya anak bukan agamanya anak betul tapi pribadi orangnya satu daripada dua itu adalah oknum jangan terlibatkan adalah kesatuan para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Mungkin untuk sementara ada diudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agama kalau istilah biasa adalah mubah dengan mumarah, barang yang mana mungkin terpisahkan. Tetapi sebagaimana yang hadirna dalam penjelasan ungkapan dan kata-kata Imam Ghazali merupakan adalah jalan dan pedoman kerja kepada agamanya. Karena dasar haruna dan yang kedua pengawasan haruna. Apabila dasar hana dia mahdumun, sia-sia hana tak pernah, dulu hana diambil. Mida kemajuan, mida tapi dapat agama yang akan lelah dan akan dulu. Perayaan yang akan kembang di Spanyol karena berhujung berubah agama maka Spanyol anjing di Spanyol jauh. Menyamuragi laginya megah, laginya lahir, laginya yang lahir di negara tersebut karena memang agama yang diutamakan. Sesudah adalah berubah agama betul-betul karena pengaruh satu dan lain hal. Maka tinggallah hanya nama yang tidak ada memang tidak yang tidak sama. Kalau memang itulah perbandingan negara yang kalian nak banding dengan kita yang nak dikenal walaupun nama keharum, diukat harum nama orang dan raya orang yang lagi orang yang kana bak kita lebih lau akan terjadi. Inilah pula yang dikendali orang yang ke dalam kitab suci. Orang yang makai dingin putra yang akan dibuat Allah Ta'ala yang kau ikut. Sedangkan orang yang anakai orang kafir dikalan putra yang kali puga ini kau ikut. Artinya kita nyodoh naudik tapi jika kamu puga, jika kamu puga, jika kali yang adalah perhitungan dan nadar kafir. Sedangkan nadar akid, nadar orang yang makal adalah dikalan putra yang yaf'alullahu putra yang puga Tuhan. Pakal nagranya anjo karena pakal datanya hanali karena pakalnya lelah karena pada hari tersebut yang paling raya dan Fir'aun yang hanali raya duk raya Fir'aun raya lain tapi hanatu wanita drawai Tuhan tapi raya Fir'aun yang kira-kira lebih raya dibanding raya lain pada akhirnya lenyap dan karamnya Fir'aun hanya sesuai dengan raya dengan alat meninggai dan dalu hana raya. Rayakan Abraha hana sesuai dengan alat dalu. Bina raya dan kekuatan dan kekuasaannya na Abraha, tapi dengan tayaran ababila terbihi bi'ijara dia akan raya. Ilah dan yang puma ya'alullahu wada yang akan berat Allah Ta'ala yang kau ikut. Apabila barangnya didekalan, kembalilah kepada kedanya. Kedanya yang najina upadina raya hanya ubib dan bau punya. Maka mengabrojih yang raya-raya neganya depan juri Tuhan. Jedanya yang lebih dalam mudah dan lebih dalam takut untuk depan juri Allah. Mudah-mudahan adalah untuk mengegat secara menyeluruh adalah gegat pribadi-pribadi. Satu gegat, dua gegat, gegatlah sama depan. Satu gegat, dua gegat, gegatlah sama desa. Satu gegat, dua gegat, gegatlah tempat lain. Akhirnya sehingga tidak terjadi lainnya gegat. Ingin pakai dan roji kancu karena nyo berhubungan Allah dan ingin dan rojo pakai selamat karena selamat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berdikurah ya Allah Taala dalam dada dan nyo berdoa hal tersebut semoga ada ujung hidup hanya hilanglah dua macam di dalam kehidupan manusia. Ad-dinu aslun adalah wasultan harisun. Mudah-mudahan agama diutamakan itu dan mudah-mudahan adalah raja merupakan ulu kawai agama. Menyokan coba dikat agama kepokok yang dikawai di raja insyaAllah akan aman. Menyokan coba dikat yang bawa agama hanali akan lelah. Ada kala memang nak haris dan nak sultan tapi kelejik haris juga akan itu. Mungkin demikian yang bayar doa. Mudah-mudahan singkat yang berbeda kemudian terbatas yang berbeda merupakan matan dia itu berayat dan keluar kita sendiri. Demikian masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qaddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min adabil faqri wa dhulli wa ahsinna min al-bala'i wal waba'i wa min syururil
والنفس الأمارة بالسوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.